Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Semua siap memuji Tuhan. Semua siap mau menyembah Tuhan. Yang siap beribadah, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus malam hari ini. Kita mengucap syukur di minggu pertama di awal tahun 2025 ini Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk kita bersama-sama datang ke tempat ini untuk kita merendahkan diri kita memuji menyembah Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita malam hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, hanya untuk menyenangkan nama Tuhan. Kita dudukkan kepala bersama-sama, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Kami merasakan betapa luar biasanya kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Merasakan pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya bagi kami. Sehingga karena kasih karunia Tuhan, kami boleh ada di awal tahun ini bersama-sama umat-Mu pada roh untuk kami datang kepada Tuhan beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Yang biarkannya Roh Kudus mengurapi setiap kami Tuhan. Hadir tempat ini untuk menjamah kami, melawat kami Tuhan, sehingga setiap kami boleh datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan, meninggikan Kau Tuhan sebagai Raja dari segala raja, Allah yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan hidup kami untuk kami persembahkan kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Sekali kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bila kita berdatang dengan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, katakan tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Bersama dikatakan di hadapan Tuhan, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Katakan dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihimu. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan
ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sembah Tuhan. Kami ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kami, Tuhan.
Kami sadar dalam hidup kami Tuhan, tanpa Engkau kami tidak ada sampai hari ini. Kami sungguh mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan, atas perkenanan Tuhan kami boleh ada sampai hari ini ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Betapa luar biasanya kebaikan-Mu bagi kami. Betapa luar biasanya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami dimampukan melalui hari-hari kami Tuhan. Terima kasih. Mari rasakan kebaikan Tuhan malam hari. Datanglah dengan rasa syukur-Mu kepada Tuhan. Bawa yang terbaik bagi Tuhan malam hari ini. Mengucap syukur berterima kasih buat segala yang terbaik yang sudah Tuhan berikan buat saudara dan saya sampai hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Rindu setiap waktu hidup di kebenaran, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sama-sama katakan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. sekali lagi dengan senang hati kita akan Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Engkaulah Yesus Kau yang ku pegang teguh. sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah kita bangkit.
kasih kepadamu. Hari ini Tuhan masih berikan kesempatan buat kami untuk boleh menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya bagi kami. Dan malam hari Tuhan, kami rindu bersorak-sorai memuji meninggikan namamu, sebab hanya nama Yesus yang layak kami sembah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita percaya sama-sama kita berkata, sama-sama berkata, sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kamu datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datang dengan Tuhan dengan segenap hati. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah Tuhan. Bersyukurlah kepada Dia. Amin. Selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Saya percaya setiap kita bersyukur malam hari ini, amin. Kalau kita tidak bersyukur pada Tuhan, kita
adalah orang-orang yang tidak berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Sepanjang tahun 2024 Tuhan memelihara saudara dan saya. Kita sehat hari ini itu karena pertolongan Tuhan. Bukan karena harta saudara, bukan karena kekuatan saudara, tetapi karena Tuhan yang sudah berkarya buat saudara dan saya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kita akan berikan persembahan bagi Tuhan. Malam hari ini kita berikan yang terbaik, sebab Tuhan sudah memberkati saudara dan saya dengan limpahnya sampai hari ini. Kita dudukkan kepala, kita berdoa. Yang terbaik kami boleh nikmati daripada-Mu ya Tuhan. Sungguh pemeliharaan-Mu sempurna atas kami, yang membuat kami tetap sehat kuat sampai malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di tempat ini kami bersama umat-Mu, kami rindu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, seperti Engkau Tuhan sudah mempersembahkan yang terbaik buat kami. Maka malam hari ini izinkan kami memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan yang sudah kami siapkan malam hari ini. Sucikan, kuduskan, berkati persembahan kami ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap memberi dengan rasa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Allah kita besar, amin. Memiliki Allah yang besar, Dia yang terbesar. Kita besar, Dia sungguh amat besar. Yang berkuasa besar, Ya besar. Kalau sesuatu tercipta, Tiada mustahil baginya. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. marilah kita puji-Nya, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Allah kita besar, Dia Sungguh amat besar. kuasa besar, Ya besar. sesuatu tercipta, Tiada mustahil baginya. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. marilah kita puji-Nya, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji-Nya, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya.
Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Allah kita, Allah yang dalam, kita akan duduk Bapak Ibu. Mari siapkan hati kita malam hari ini. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi saudara dan saya. Tapi kasih Allah itu selalu nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Meskipun Tuhan tak menolong, katakan duri dalam daging. Meskipun duri dalam daging, tetaplah percaya. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Tuhan, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetaplah percaya. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dengan segala hati katakan, meskipun Tuhan tak menolong, oh Tuhan, meskipun duri dalam daging, tetaplah percaya. Tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari angkat tangan ke tangan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia.
Berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada. Yesus setia. Mari sekali kita bangun berdiri bersama-sama. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada. Yesus setia. Apapun keadaan kita sampai malam hari ini, percayalah bahwa Tuhan kita tidak pernah mengingkari janjinya buat saudara dan saya. Dia Allah yang telah berfirman kepada saudara dan saya bahwa Dia tidak pernah sekali-sekali akan meninggalkan kita. Dia sekali-sekali tidak pernah membiarkan saudara dan saya, sebab Dia Allah Immanuel. Apapun keadaan kita, mari kita menaruh percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan malam hari ini. Mengandalkan Tuhan adalah sesuatu yang terbaik, sebab kekuatan kita terbatas. Tetapi karena kekuatan Tuhan, maka sampai malam hari ini kita boleh ada dan kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, betapa baiknya Engkau buat kami, betapa luar biasanya penyertaan-Mu buat kami Tuhan. Mari buka hatimu, buka tanganmu kepada Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada. Yesus setia. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada. Yesus setia.
dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami semua jemaat El Roy dimanapun berada, kami ada di tahun 2025. Itu hanya kasih dan anugerah Tuhan saja semata-mata. Kami boleh melewati tahun 2024. Ada banyak masalah, pergumulan, tekanan yang kami alami di tahun 2024. Tapi karena berkali-kali Tuhan menolong kami, karena Tuhan berkali-kali Tuhan kuatkan kami, sehingga kami boleh lolos di tahun 2024. Dan kami ada di tahun 2025. Itu ada rencanamu yang indah bagi kami. Kami sudah buka hati kami Tuhan. Kami perlu firman Tuhan, kami butuh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu kekuatan bagi kami, yang menuntun, membimbing kami di dalam kami menjalani tahun 2025. Sehingga kami percaya tahun 2025 ini menjadi tahun kemenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami. Hamba-Mu tidak beda orang lain, hamba-Mu penuh keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus, kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus, kami patahkan dalam nama Yesus, kami persilakan Roh Kudus berkarya, sehingga kami umat Tuhan jemaat El Roy dalam ini tahun 2025 ini menjadi tahun kemenangan bagi kami. Di dalam nama Yesus semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Kalau kita ada di tahun 2025, itu kasih dan anugerah Tuhan. Ya, berkali-kali Tuhan menolong kita, berkali Tuhan membela kita, menyertai kita, sehingga kita lah bisa lewati tahun 2024 yang banyak pergumulan. Banyak orang berpikir, banyak orang memprediksi tahun 2025 ini tahun yang lebih sulit lagi. Ya, semua apa-apa jadi mahal, apalagi katanya ada kenaikan PPN ya, semakin mahal. Tapi kita ingat janji Tuhan bahwa tahun bagi kita jemaat El Roy, tahun 2025 adalah tahun kemenangan bagi kita. Amin. Kita buka satu ayat saja dalam Kejadian 32 ayat yang ke-28. Kejadian 32 ayat yang ke-28. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bapak Ibu dengar baik, dikatakan ya, Yakub dia bergumul dengan Allah dan dia menang. Ya, nah saya mau beritahu, Yakub itu menang bergumul melawan Allah, bukan karena dia itu hebat, bukan karena dia itu pandai, dia itu dahsyat, tidak. Memang satu ayat ini memang ayat yang sulit untuk dimengerti. Manusia kok bisa menang bergumul dengan Allah? Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu dengar baik, Yakub itu menang bergumul dengan Allah bukan karena dia itu tahu, dia mengerti dan dia itu luar biasa, tidak. Tapi Yakub dikatakan dia menang bergumul dengan Allah karena dia sudah memiliki kriteria sebagai seorang pemenang. Amin. Yakub dia menang bergumul dengan Allah karena dia sudah memiliki kriteria sebagai seorang pemenang. Pertanyaannya, apa kriteria sebagai seorang pemenang sehingga tahun 2025 ini menjadi tahun kemenangan bagi kita? Ada tiga saja. Yang pertama, ya, kriteria seorang pemenang. Seorang pemenang yang pertama, seorang pemenang adalah orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Amin. Seorang pemenang ya adalah orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Kita lihat Yakub dikatakan pemenang karena dia mampu mengalahkan dirinya sendiri. Dia mampu mengalahkan rasa takutnya untuk berhadapan dengan Esau. Kenapa? Sebab Esau itu sudah dendam sama si Yakub. Karena dia berkali-kali menipu si Esau. Dia kalau ketemu mau dibunuh. Pertamanya dia takut. Tapi akhirnya kita lihat Yakub itu dia bisa menang. Ada rasa takutnya untuk berjumpa dengan Esau. Bapak Ibu dengar baik. Saya mau beritahu. Ya, Edwin Cole berkata. Sahabat yang terbaik bagi saudara itu bukan teman dekat saudara. Edwin Cole berkata, sahabat terbaik saudara itu bukan pasangan saudara. Tapi sahabat yang terbaik bagi saudara adalah diri saudara sendiri. Amin. Edwin Cole juga berkata, musuh terbesar saudara itu bukan setan. Ya, Edwin Cole juga berkata, atau lawan terbesar saudara itu bukan iblis. Tapi musuh terbesar saudara itu adalah diri saudara sendiri. Amin. Itu sebabnya saya beritahu,
Untuk menjadi pemenang, kita harus berhadapan dan harus bisa mengalahkan diri kita sendiri. Amin. Nah pertanyaannya, diri sendiri itu apa? Ya, diri sendiri itu ya amarah, kemarahan, ya kesombongan, keangkuhan, ya banyak. Ya, ingat, ketika saya mau beritahu, ketika kita membiarkan hati kita dipenuhi oleh kemarahan, ya catat baik-baik. Ketika kita membiarkan amarah itu menguasai hati kita, maka kita disebut orang bodoh. Amin. Pengkhotbah 7 ayat 9. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Ketika kita membiarkan amarah itu menguasai hati kita, maka kita disebut orang bodoh. Kenapa? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yakobus 1 ayat 20. Ya, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yakobus 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amin. Ya, bicara tadi tentang diri sendiri, ya kita harus mengalahkan diri sendiri. Apa diri sendiri itu? Kesombongan juga ya, amarah, kesombongan. Ingat, Tuhan tidak suka dengan orang sombong. Tuhan benci dengan orang sombong. Ada 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara menjadi kejian hatinya, hati Tuhan. Kita lihat Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. 17, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Terus hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. 19, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. 6 perkara yang dibenci Tuhan dan bahkan 7 perkara yang dibenci kejian mata Tuhan. Ya, yang pertama kali ditulis adalah mata sombong. Tuhan tidak suka dengan orang sombong. Amin. Ya, karena sombong itu akhirnya bisa jadi lidah dusta, ya tangan menumpahkan darah, ya orang tidak bersalah, itu karena sombong. Awalnya sombong, makanya Tuhan paling benci dengan orang yang tidak suka dengan orang yang sombong. Amin. Ya, katakan bersama saya, Tuhan benci orang kaya tapi sombong. Tuhan lebih benci wis ndak kaya, miskin, sombong. Ya. Tuhan tidak suka, sama-sama. Tuhan tidak suka orang cantik, sombong. Tuhan lebih tidak suka sudah tidak cantik, elek, sombong. Tuhan tidak suka, sekali lagi, sama-sama. Tuhan tidak suka orang pinter, sombong. Tuhan lebih tidak suka sudah nggak pinter, goblok, sombong. Ya, makanya Bapak Ibu, bicara tentang diri sendiri itu bukan cuma hanya amarah, kesombongan, bukan. Kita lihat, ya, untuk bisa kita menjadi pemenang, kita harus berhadapan dan mengalahkan diri sendiri. Nah, diri sendiri itu bukan cuma amarah, keangkuhan, bukan cuma kesombongan. Kita lihat 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak mendapat kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, ya, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini loh yang diri sendiri harus kita kalahkan supaya kita bisa jadi pemenang. Abraham dikatakan dia pemenang karena dia mampu mengalahkan dirinya sendiri. Abraham dikatakan pemenang karena dia mampu mengalahkan rasa takutnya. Kenapa? Sebab pada waktu dia bersama Sarah istrinya berada di negeri orang lain, di negeri asing, apa terjadi? Abraham takut, dia takut kalau dia dibunuh. Kenapa? Karena dia punya istri yang cantik, sangat cantik. Dia takut dibunuh, makanya dia berkata kepada istrinya, kalau ditanya kamu jangan bilang kamu itu istri saya ya. Catat, kalau kamu ditanya kamu itu saudara saya. Kejadian 20 ayat 1 dan 2. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang
asing ya, di tempatnya orang asing ya, di tempat negeri asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Bapak Ibu dengar baik, Abraham dikatakan dia pemenang. Kenapa? Sebab dia bisa menang, bisa mengalahkan dirinya sendiri. Dia mampu mengalahkan rasa takutnya. Nah pertanyaannya, kenapa kok manusia itu takut? Padahal kan Allah sudah di firman Tuhan berkata, Allah sudah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya, tapi Tuhan memberikan kita roh keberanian. Kita lihat dalam 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membagikan kekuatan kasih dan ketitipan. Kenapa manusia takut? Padahal Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Saya mau beritahu Bapak Ibu, manusia itu takut karena tidak menyadari siapa yang memanggil dia. Manusia takut karena tidak tahu siapa yang memanggilnya. Ya, di ayat 9. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah atau Tuhanlah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan jalan. Bapak Ibu dengar baik, kalau kita mau jujur, manusia takut, kita takut itu bukan karena keadaan yang menekan kita, bukan karena tekanan yang besar menekan kita. Kalau kita mau jujur, manusia takut kita juga bukan karena penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Tapi kalau kita mau jujur, kita itu takut karena tidak tahu, tidak sadar siapa yang memanggil kita, siapa yang memelihara kita, siapa yang menjaga kita. Kalau kita tahu yang menjaga kita, yang memanggil kita, dia adalah Allah yang punya sorga dan bumi. Kalau kita tahu yang memelihara kita, yang punya sorga dan bumi, ya, yang menciptakan langit dan bumi, saya mau tanya, kira-kira takut enggak? Kalau kita tahu yang menjaga kita, memelihara kita yang punya kuasa di bumi di sorga. Ya, kalau kita jalan sama Pak Prabowo sekarang punya kuasa, tapi di bumi saja. Ya, kalau kita jalan dengan dia takut enggak? Kalau jalan sama Pak Prabowo, ada pengawalnya, takut enggak? Nah, apalagi sama Tuhan. Kenapa takut? Manusia takut kalau mau jujur, bukan karena keadaan yang menekan, bukan karena sakit yang tidak sembuh-sembuh, bukan karena persoalan yang besar, tapi manusia takut itu karena tidak tahu siapa yang menjaga dia, siapa yang menyembuhkan dia. Ya, kalau kita tahu yang menyembuhkan kita, dia bukan hanya mampu menyembuhkan, tapi yang menciptakan organ tubuh kita. Takut lagi enggak? Saya mau tanya, takut lagi enggak? Amin. Bapak Ibu. Ya, Abraham dikatakan pemenang karena dia mampu mengalahkan rasa takutnya, mampu mengalahkan dirinya sendiri. Daud juga dikatakan pemenang karena dia mampu mengalahkan dirinya sendiri. Dia mampu mengalahkan mata cabulnya. Waktu Nabi Nathan datang kepada dia dan mengatakan kami itu berdosa karena berdosa dengan Batseba. Ya, waktu dia dapat mengatakan mata cabulnya, waktu setelah Nabi Nathan menegur dia, apa yang terjadi? Si Daud ini bertobat. Setelah si Daud ini bertobat, apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu dia didudukkan dengan cewek yang paling cantik, dia tidak bergeming. Kenapa? Karena dia sudah bertobat, dia sudah mampu mengalahkan mata cabulnya, dia mampu mengalahkan dirinya, hidupnya, dia mampu mengalahkan hidupnya sendiri. Itu sebenarnya kriteria yang pertama, seorang pemenang adalah orang yang mampu mengalahkan diri sendiri. Yang kedua, kriteria pemenang ya, pemenang yang kedua, seorang pemenang adalah orang yang jujur. Ya, amin. Seorang pemenang itu harus jujur. Dia adalah seorang yang jujur. Kembali Kejadian 32, tadi ayat 28, sekarang ayat 27. Sekarang ayat 27. Sama-sama baca 1, 2, 3. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya, Yakub. Nah, ketika Tuhan bertanya kepada Yakub, siapa namamu? Jawabnya, Yakub. Nah, kita semua tahu arti kata Yakub adalah penipu. Apalagi suka tipu sana tipu sini, makanya ada sambungannya. Ya, Yakub tipsani, Yakub tipu sana tipu sini. Ya, Bapak Ibu dengar baik. Kita lihat, kenapa dia dikatakan Yakub itu sampai dinamakan penipu? Sebab dia suka menipu. Dia menipu kakaknya Esau dengan sepiring mangkok sopnya kacang merah.
Dia juga menipu ayahnya yang sudah tua, bahkan buta, tidak bisa melihat. Ya Ishak, dia tipu, bahwa mengaku dia adalah Esau. Dia juga menipu, ya menipu mertuanya ditipu, saat mertuanya ditipu, Laban ditipu. Ya kenapa? Nah namanya si Yakub ini penipu lalu ditipu sama Laban. Kan namanya penipu, ditipu, balas sih ya. Dia ditipu karena dia berjanji Laban berjanji dia mau minta anaknya dilamar si Rahel. Dilamar tapi harus kerja 7 tahun, enggak dapat upah. Enggak apa-apa enggak dapat upah, asal dapat Rahel. Sudah 7 tahun bekerja enggak dapat upah, enggak dapat apa-apa. Bukan dikasih Rahel tapi dikasih Lea. Boleh dapat Rahel lagi tapi 7 tahun lagi kerja gratis lagi. Oh, dia balas tipu, Bapak Ibu. Ya. Dia balas tipu. Dia berkata begini kepada Laban. Laban, oke. Aku mau bekerja dengan kau lagi. Ya, tidak dapat upah, tidak apa-apa. Cuma aku minta, ya, aku minta bagian. Bagiannya apa? Pokoknya, dia bilang, ya, dia berkata, pokoknya kambing domba yang lahir, yang anaknya itu atau yang melahirkan, yang anaknya berbintik-bintik, berbelang-belang seperti anjing dimension, itulah upahku. Ya, pokoknya kambing domba yang beranak, yang anaknya berbintik-bintik, berbelang-belang seperti anjing dimension, itu upahku. Oh, Laban sangat senang. Oke, deal. Kenapa? Karena Laban tahu, tidak ada kambing domba itu bintik-bintik belang-belang, nggak ono. Yang ono anjing. Apalagi melahirkan berintik-bintik belang-belang, nggak ada. Maka dia tipu. Wah, pinter ini. Namanya penipu. Coba ditipu. Kejadian 30 ayat 37. Kejadian 30 ayat 37. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai putihnya kelihatan ya, berbelang-belang bintik-bintik ya. Ayat 41 sampai 43. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu supaya berkelamin dekat dahan-dahan. Begitu melahirkan kena belang-belangnya. Yang kuat. Tapi si yang lemah-lemah enggak. Ya, pokoknya si yang kuat-kuat itu. Terus 43. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Wow. Sing yang elek-elek pokoknya dikei ya. Pokoknya sing dane ndak dikasih dahan itu, pohon hawar itu ndak dikasih. Tapi sing kuat-kuat, ya, yang kuat-kuat diambil sama dia. Dan dengar baik Bapak Ibu, selama 6 tahun kambing domba yang kuat-kuat yang sehat itu melahirkan berbintik-bintik belang-belang. Bukan melahir tapi kena dahannya itu. Ditipu sama Yakub. Dan dikatakan setelah 6 tahun Yakub jauh lebih kaya daripada si Laban. Sampai akhirnya Laban ini berusaha untuk mencuri kambing dombanya si Yakub. Sehingga Yakub itu lari tanpa pamit dari Laban. Bapak Ibu dengar baik. Ya, saya mau tahu. Tadi dikatakan bahwa arti dari Yakub adalah tapi yang luar biasa. Ketika Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu semua keberadaan kita, tahu segala-galanya tentang Yakub. Ketika Allah yang maha kuasa, maha tahu, bertanya kepada Yakub, siapa namamu? Yakub jawabnya, penipu. Yakub artinya penipu. Siapa namamu? Penipu. Ya, dengar baik. Ketika yang luar biasa, walaupun dia namanya penipu, ya dengar baik. Tapi waktu Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu semua keberadaan Yakub, keberadaan kita, bertanya ada siapa namamu? Maka dengan spontan, dengan jujur, dengan lugasnya dia berkata, penipu. Nama saya penipu. Bapak Ibu dengar baik. Nggak ada penipu ya. Orang yang suka tipu sana tipu sini. Kalau ditanya, sopo namamu? Nggak ada yang penipu. Enggak ono. Oh nama saya Lukas. Oh nama saya Yohanes. Nggak ada yang bilang orang suka tipu sana tipu sini. Namamu siapa? Penipu nggak ada. Yang luar biasa, Yakub waktu ditanya oleh Tuhan, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu semua keberadaan si Yakub. Waktu ditanya, siapa namamu? Dengan lugasnya, dengan jujurnya dia berkata, nama saya penipu. Saudara dengar baik. Hal-hal yang membuat kita tidak bisa jujur itu menunjukkan dua hal. Hal-hal yang membuat saudara dan saya tidak bisa jujur itu menunjukkan dua hal.
Ya, yang pertama, hal-hal yang membuat kita tidak bisa jujur itu menunjukkan hal-hal itu yang mengikat kita paling erat. Amin. Sekali lagi, hal-hal yang menunjukkan, hal yang membuat kita tidak bisa jujur, tidak pernah bisa jujur. Hal-hal itu yang mengikat kita paling erat, dan hal itu yang menyakitkan kita dan mempermalukan kita. Contohnya orang yang suka bojo, sama seperti Yakub ini. Ya, orang yang suka bojo, pokoknya tidak bojo, pokoknya bojo. Ketika ketahuan, pasti dia merasa pasti dipermalukan ketika ketahuan, dan itu menyakitkan dia. Makanya saya katakan, hal-hal yang tidak pernah kita bisa jujur itu yang menunjukkan hal-hal itu yang mengikat orang itu paling erat dan yang menyakitkan dan mempermalukan dia. Saya beritahu Bapak Ibu, dengar baik. Kejujuran adalah awal dari pemulihan. Amin. Itu sebabnya kalau saudara mau mulai hidup jujur, maka hidup saudara mulai dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kalau saudara ingin, saya beritahu, kalau saudara ingin mau dipulihkan, maka mulailah hidup jujur di hadapan Allah. Amin. Sekali lagi, kalau saudara ingin mau dipulihkan, maka mulai hidup jujur di hadapan Allah, belajar hidup jujur di hadapan Allah. Ya, yang paling sederhana doa. Ya, doa harus jujur, karena banyak orang doa itu tidak jujur. Matius 6 ayat 5a. Matius 6 ayat 5a. A saja. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang. Jangan berdoa seperti orang. Jangan berdoa seperti orang munafik. Tuhan, sambil nangis lagi, pakai ingus keluar lagi. Tuhan, Kau tahu aku tidak punya apa-apa saat ini. Aku tidak duwe apa-apa Tuhan, tidak punya apa-apa. Padahal masih punya sepeda motor, masih punya HP, masih punya televisi. Tapi ngomong sama Tuhan tidak punya apa-apa. Ini berarti munafik. Bojo. Mau dipulihkan? Mau dipulihkan? Jangan bojo. Amin. Amin. Ya, ingat, hal-hal yang membuat kita tidak bisa jujur itu menunjukkan hal itu yang mengikat kita paling erat. Yang kedua, hal-hal yang membuat kita tidak pernah bisa jujur itu menunjukkan dosa kita yang terbesar. Ya, yang kedua, hal-hal yang membuat kita tidak bisa jujur itu yang menunjukkan kelemahan kita yang paling besar. Ananias dan Safira. Kita lihat ya, Ananias dan Safira. Ya, mereka adalah penyumbang yang terbesar. Pokoknya ada sumbangan apa saja mereka yang terbesar. Nah, ketika ada orang lain yang menyumbang lebih besar dari dia, dari suami istri ini, Ananias dan Safira, mereka mulai iri hati. Apalagi yang orang lain ini yang menyumbang lebih besar itu pakai menjual ladangnya, jual tanahnya, jual ladangnya. Kisah Para Rasul 4 ayat 36 dan 37. Kisah Para Rasul 4 ayat 36 37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. 37. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Dan ketika si mendengar, melihat ada orang yang memberikan sumbangan lebih besar dari Ananias dan Safira, bahkan menjual ladangnya, tanahnya. Wah, melok-melok jual ladang, jual tanah si Ananias dan Safira. Tidak mau kalah. Kisah 5, kisah selanjutnya ayat 1 sampai 5. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta isinya Safira menjual sebidang tanah. Melok-melok jual tanah ya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. 5. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Iri hati sama si Barnabas, melok jual-jual tanah. Tapi ditahan. Karena Petrus laku piro, gocap tio loh, padahal cepet tio loh. Oh gocap tio, cuma 50 juta, padahal 100 juta. Loh. Lalu si Petrus berkata, Ananias, kalau tanah itu tidak dijual, itu tetap punyamu.
Dan kalau kamu jual, ya hasil penjualan itu dalam kuasamu. Tapi kenapa kau bojo? Laku cepet yo bilang gocap yo. Ya, kamu bukan mendustai manusia tapi mendustai Allah. Putus namanya. Ya, lalu dibawa mayatnya. Datang Safira istrinya. Tanya lagi nanti kalau kita baca ayat selanjutnya, teman tidak usah dibaca. Tanya Safira sama Petrus, laku piro? Ya, nduk laku piro? Gocap yo, podo ae kon niku, mati dua-dua. Saya beritahu Bapak, dengar baik. Ananias dan Safira jatuh dalam dosa dan akhirnya mati dan binasa karena mereka tidak punya kejujuran. Amin. Saya beritahu, Ananias dan Safira jatuh di dalam dosa dan akhirnya mati binasa karena mereka tidak memiliki kejujuran. Amin. Dengar baik, catat baik-baik. Saya beritahu, ketika kita mulai hidup jujur di hadapan Tuhan, maka berkat mujizat kesembuhan kemenangan Tuhan mulai proses bagi saudara dan saya. Amin. Ketika kita mulai hidup jujur di hadapan Tuhan, ya, ketika saudara dan saya mulai hidup jujur di hadapan Tuhan, maka berkat mujizat kesembuhan kemenangan Tuhan mulai proses bagi saudara dan saya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ada 4 berkat bagi orang jujur. Orang jujur, ya saya beritahu, orang jujur itu jalannya rata. Ya, Amsal 15 ayat 19. Orang jujur jalannya rata. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tapi jalan orang jujur adalah rata. Ini bicara tentang berkat. Berkatnya tetap rata. Enggak naik turun ngene-ngene enggak. Tetap ya, tetap sehat, kuat, enggak naik-naik turun yo, ya, tetap rata. Dan orang jujur atau Tuhan bergaul karib dengan orang jujur. Amsal 3 ayat 32. Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Tuhan bergaul erat dengan orang jujur. Amin. Dan orang jujur diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yesaya 33 ayat 15 sampai 16. Yuk baca sama-sama 1 2 3. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang bicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya Orang jujur diberkati luar biasa. Aman dalam pemeliharaan Tuhan. Tempat tinggalnya dikatakan tempat tinggi, bentengnya, kubu pertanian di atas bukit batu. Tidak ada binatang-binatang yang bisa menjangkaunya. Dan bukan saja dikatakan ya rotinya disediakan, air minumnya artinya semua kebutuhannya dicukupi. Dikeluarkan bagi Tuhan. Ya, orang jujur dipelihara dengan luar biasa. Contoh orang jujur siapa? Kita lihat Isaya, diberkati Tuhan luar biasa. Kejadian 26 ayat 1 sampai 3. Kejadian 26 ayat 1 sampai 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menambahkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberi seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Kita lihat ya, si Ishak ini sama keluarganya disuruh pergi oleh Tuhan, ya, dan di tempat yang tidak subur, di tempat yang tandus. Tapi ketika lihat yang luar biasa, karena dia itu diberkati Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika dia menabur, ya, kita ayat 12 ya. Ketika dia menabur, berapa banyak yang dia tuai? Ayat 12. Ayat 12, Kejadian 26 ayat 12 tadi. 12. Ya, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa kali lipat? Berapa kali lipat? 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Bapak Ibu dengar baik. Karena dia diberkati Tuhan, dia jujur. Dia dengar baik. Sekali menabur di tempat tandus itu, sekali menabur, menuainya 100 kali lipat. Padahal tingkatan berkat itu ada 3. Padahal fase berkat itu ada 3. Matius 13 ayat 8.
Ya, tingkatan berkat itu ada 3, fase berkat itu ada 3. Matius 13 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, fase berkat itu ada 3, 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Ini si Ishak sekali menabur, tidak menuai 30 lalu meningkat 60 lalu 100, tidak. Tapi sekali dia menabur, berapa yang dia tuai? 100 kali lipat. Banyak orang berkata, kalau engkau bisa menuai 30 kali lipat, very good. Ya. Kalau engkau bisa menuai 60 kali lipat, itu sempurna. Tapi kalau engkau bisa menuai 100 kali lipat, itu hanya mujizat Tuhan. Amin. Amin. Dia sangat diberkati. Dan kembali ke Kejadian 26 ayat 13 di ayat selanjutnya. Dia makin lama makin kaya, ya. Ayat 13, ya. Dan sama-sama 1, 2, 3, orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Karena dia diberkati, karena dia jujur. Dan orang jujur memiliki masa depan. Amin. Orang jujur punya masa depan. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ada masa depan, ada umur panjang. Oke Tuhan lo kita makai bucu atau banyak tipu, masa kasih umur panjang ke bucu ini orang yang jujur dikasih masa depan, umur panjang. Yang terakhir, kriteria seorang pemenang. Yang pertama tadi orang yang mampu mengalahkan diri sendiri, yang kedua orang yang jujur, yang ketiga kriteria seorang pemenang. Seorang pemenang itu adalah orang yang mampu melihat sesuatu yang melampaui kemampuan dirinya sendiri. Ya, seorang pemenang atau kriteria seorang pemenang adalah yang ketiga, adalah orang yang mampu melihat sesuatu, ya, melihat sesuatu yang melampaui kemampuan dirinya sendiri. Kita lihat Bapak Ibu, si Yakub itu dikatakan kakinya terpelecok. Tapi dia sehingga apa terjadi? Tapi kita lihat dia belajar berjalan dengan memakai tongkat. Artinya dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Sama, kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan. Amin. Dengar baik Bapak Ibu. Orang yang sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan adalah orang yang pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya yang membuat dia tidak mampu melangkah lagi. Sekali lagi, orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan adalah orang yang pernah mengalami titik nol, ya, sehingga dia tidak mampu lagi untuk hidup, tidak mampu lagi untuk melangkah lagi. Amin. Sama seperti kita lihat si Yakub. Yakub pada waktu dia keluar dari rumah orang tuanya, ya, walaupun dengan kekayaan, membawa kekayaan, tapi dengan konflik. Yakub dengar baik, ya, waktu dia keluar dari rumah mertuanya, ya, walaupun dia keluar dari rumah mertuanya itu dengan konflik, walaupun dia membawa harta yang besar. Dan juga Yakub itu punya konflik dengan Tuhan, punya konflik dengan Allah. Kenapa? Karena dia suka penipu, karena dia suka penipu. Tapi justru hal ini yang dia membuat dia datang kepada Tuhan. Amin. Saya beritahu Bapak Ibu dengar baik. Orang yang punya konflik dengan orang yang dikasihi, ini justru menjadi titik balik dari orang itu tersebut. Sekali lagi, orang yang punya konflik dengan orang yang dia kasihnya, maka ini menjadi titik balik bagi dari orang itu tersebut. Orang yang nyawanya terancam, dengar baik, orang yang nyawanya terancam, ya, ini justru menjadi titik balik dari orang itu sehingga dia datang kepada Tuhan untuk hidup mengandalkan Tuhan saja. Orang yang sungguh berada di titik nol atau titik yang terendah, ya, justru menjadi titik balik dari orang itu untuk dia bisa hidup di dalam Tuhan. Kenapa? Karena sudah di titik terendah, mau ke bawah lagi tidak bisa. Sudah di titik yang terendah, mau ke bawah lagi tidak bisa. Sebab itu dia butuh Tuhan, dia butuh pertolongan Tuhan. Saya alami. Waktu saya masih kerja, waktu itu saya bersama sopir, ya. Saya itu makan, ya, di Singosari. Waktu itu makan Singosari, apa yang terjadi Bapak? Saya makan gulai kambing. Wah, tahu-tahu habis itu saya mulai keringat dingin, sesak napas. Waduh, keringat dingin, sesak napas. Wah,
Saya takut mati. Ya. Apalagi sopir saya ini agak kurang ajar. Ya. Ngomong ini, oh apa mati? Loh ngomong itu ya. Loh apa mati? Wah, saya bukan dibawa ke rumah sakit di mana, sudah keringat dingin. Bukan dibawa ke Malang yang dekat, dibawa ke Surabaya. Waduh, ya, saya lupa itu. Waktu itu sudah ada tol atau belum ya? Ya, saya dibawa ke Surabaya, lalu dibawa ke rumah sakit Budi Mulia yang sekarang namanya Siloam. Ditolak karena penuh. Lalu saya dibawa masuk di satu rumah sakit yang tua di Jalan Kayun, namanya GKT, ya, rumah sakit GKT Kayun itu, ya, rumah sakit tua. Ditaruh yang lantai paling atas, lantai 4 paling atas, tidak ada lampu, sendirian. Yang deg-deg yang jantungnya gini-gini ya, yang sesak napas, keringat dingin. Sendirian gelap, tidak ada lampu, tidak ada siapa-siapa. Semalam-malam. Tuhan izinkan seperti itu. Bapak Ibu dengar baik. Lalu besoknya tanya ke Budi Mulia, diterima. Ya, di Budi Mulia. Lalu apa yang terjadi? Waktu itu ada pendeta berkata begini. Ya, datang ke busuk saya, dia bilang, kalau kamu bertobat sungguh-sungguh, kamu disembuhkan tanpa obat. Asal kamu rajin baca firman. Wah, ini yang saya cari. Saya keluar dari rumah sakit itu dokternya marah-marah. Ya, saya mulai belajar firman Tuhan. Ya, karena kalau kamu belajar firman, saya mulai menghafal firman Tuhan, dan yang luar biasa ya sampai sekarang ini, saya Tuhan kasih ya, seperti itu. Karena waktu itu saya mulai menghafal firman Tuhan supaya apa? Pikiran saya tidak pada masalah, bukan pada penyakit. Supaya pikiran saya apa janji Tuhan, firman Tuhan. Saya belajar untuk melihat sesuatu yang melampaui kemampuan saya. Ya, saya mulai belajar untuk melihat sesuatu yang melampaui kemampuan saya, kemampuan diri saya, yaitu firman. Kenapa? Kenapa firman? Karena firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu penuh kuasa. Ibrani 1 ayat 3, catat saja ya, Ibrani 1 ayat 3. Firman Tuhan yang kedua, bukan cuma penuh kuasa, ya, Ibrani 4 ayat 12. Firman Tuhan itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua. Yang ketiga, firman Tuhan tidak pernah batal, Lukas 16 ayat 17. Dan firman Tuhan juga ya tidak pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tapi selalu berhasil apa yang disuruhkan ke Tuhan. Ya, Yesaya 55 ayat 11. Dan yang terakhir, firman Tuhan itu menciptakan tidak ada menjadi Roma 4 ayat 17. Ini kita baca. Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya belajar melihat ya sesuatu yang melampaui kemampuan diri saya sendiri, yaitu firman Tuhan. Dan saya disembuhkan oleh firman Tuhan. Dan sejak saat itu saya bernasar. Saya berjanji sama Tuhan, saya tidak akan ke dokter lagi, tidak akan ke hospital lagi, tidak pernah minum obat lagi. Sampai sekarang, 33 tahun, hampir 33 tahun, 34 tahun, saya tidak pernah ke dokter, tidak pernah minum obat. Bahkan tidak divaksin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa? Karena saya belajar untuk melihat sesuatu yang melampaui kemampuan diri saya. Itu apa? Firman penuh kuasa. Ya, hidup dan kuat. Ingat, Tuhan seringkali, saya beritahu, Tuhan seringkali menaruh kita di Sungai Yordan. Sungai Yordan ini bicara tentang titik nol, titik terendah. Atau Sungai Yordan berbicara juga lembah kematian atau lembah kebangkrutan. Tapi saudara tidak perlu takut, perlu cemas dan khawatir. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus selalu ada di pinggir Sungai Yordan untuk menunggu kita bangkit kembali. Tuhan Yesus ada di pinggir Sungai Yordan, tidak perlu takut cemas. Karena Tuhan Yesus ada di pinggir Sungai Yordan untuk menantikan saudara saya untuk bangun kembali. Ingat, Tuhan ingin saudara dan saya hidup. Saudara ingin bangun dan bangkit kembali. Amin. Mungkin saat ini Bapak Ibu, saya minta tim musik. Ya, tim musik. Mungkin Bapak Ibu saat ini sedang mengalami atau sedang tenggelam di Sungai Yordan. Ya, saya minta main D. Ya. Bapak Ibu dengar baik. Ya, mungkin Bapak Ibu saat ini sekarang sedang tenggelam di Sungai Yordan. Ya, di depan Bapak Ibu terpampang rumah sakit. Di rumah di depan Bapak Ibu terpampang batu nisan atau terpampang kebangkrutan yang luar biasa. Sekali lagi saya ulangi lagi. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang tenggelam di Sungai Yordan. Ya, dan mungkin di depan Bapak Ibu terpampang
itu rumah sakit. Di depan Bapak Ibu terpampang batu nisan atau terpampang kebangkitan yang luar biasa. Saya beritahu Bapak Ibu, jangan kau pernah takut dan pernah cemas. Kenapa? Karena kita masih punya Tuhan. Amin. Kita masih punya Yesus. Kita masih punya pengharapan yang pasti. Amin. Kalau tangannya terbuka, ya Matius 11 ayat 28 berkata, tangannya terbuka, ya sehingga dia tangan dan berkata, marilah semua kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Mari anak-anakku kau yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan. Kalau kita berbalik datang kepada Dia, maka kita akan meraih kelegaan itu. Kalau kita berbalik datang kepada Yesus, maka kita akan meraih kemenangan itu. Sehingga kita akhirnya dipanggil sebagai a winner, seorang pemenang. Beri kemuliaan bagi Dia. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Bagi tadi. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Angkat tanganmu dan katakan dengan iman, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kita percaya bahwa kita adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Amin. Sambil kita memuji Tuhan, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan, kita mendengarkan satu pengumuman. Ya, terima kasih persembahan Bapak Ibu sekalian. Kita mulai tahun 2025 semakin kita maju di dalam Tuhan. Amin. Oke, kita akan tutup. Kita bangkit berdiri.
Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan. Ibadah perdana di tahun 2025 untuk PDL Roy malam hari ini, Tuhan sudah memberkati. Kami sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, tahun 2025 ini tahun kemenangan bagi kami. Terima kasih, biar Roh Kudus meteraikan firman-Mu, mampukan kami memiliki 3 kriteria sebagai seorang pemenang Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus menolong kami dari kelemahan-kelemahan kami, kekurangan-kekurangan kami, dengan doa-doa keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, berikan belas kasihan kesembuhan. Oleh Bilu Yesus mereka disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang dalam pergumulan keuangan ekonomi, dalam pergumulan rumah tangga keluarga, Tuhan yang campur tangan. Apapun bergelut jemaat, Tuhan berikan jalan keluar. Jemaat yang sering bekerjaan, mencari pasangan hidup, berikan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih kebutuhan umat Tuhan, jemaat Tuhan di mana berada, Tuhan yang cukupkan. Jemaat yang bekerja juga Tuhan, bisnis Tuhan memberkati. Dijauhkan daripada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan. Buat lancar, berhasil, sukses. Mereka menjadi kepala bukan ekornya, bukan turun. Anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah buat mereka berhasil. Akal budi, kepintaran, kemampuan, kepandaian, hikmat, keterampilan, semangat belajar. Tambah-tambahkan bagi mereka. Dijauhkan daripada burung yang buruk, tutup bungkus kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap program-program PDL Roy. Ibadah pelayanan keluar maupun ke dalam, Tuhan yang memberkati. Kebutuhan-kebutuhan untuk menopang pelayanan kami Tuhan sudah cukupkan. Terima kasih mereka yang Tuhan jadikan saluran berkat untuk menopang pelayanan kami PDL Roy. Tuhan kembalikan lipat-lipat ganda. Tim musik bersama WL sudah melayani Tuhan, memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan yang selamatkan pemerintahan yang ada, yang baru Tuhan memberkati, lindungi, jauhkan musuh-musuh dari luar maupun musuh-musuh dari dalam. Pemerintahan yang ada itu tetap berdiri atas kepentingan rakyat bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih, dan sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sediakan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan kudusan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya. Kekuatan yang baru, tenaga yang baru Tuhan tambahkan untuk melayani Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, setelah itu jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing, berkati serta lindungi, membawa berkat yang dari Tuhan. Terima kasih kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah,
Dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan pasti selamat dari Kristus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Yesus kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dahsyat luar biasa melimpah-limpah menyertai kita, mengurapi kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.